sangka gabungan beberapa konsep seperti American, English dan juga Oriental mampu memberikan inspirasi dan menjadi bualan mulut ramai. Begitulah konsep yang ingin diketengahkan oleh pasangan Adi Mukli dan juga Fadia yang terletak di Bintaro, Jakarta. Minggu ini, tim Rumah Baru akan mengunjungi rumah mereka bagi melihat sendiri keindahan dan kecantikan rumah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Fadia kan? Finally. Ya, itulah akhirnya kita berjumpa. Ya Allah, cantiknya rumah. Boleh saya masuk? Nice to meet you. Thank you. Silakan duduk. Aduh, wah, rumahnya kelihatan tampil begitu mewah dan luxurious sekali ya. Terima kasih. Sebenarnya dah berapa lama duduk di sini? Rumah ini saya beli dari tahun 2011. Tapi baru direnovasi yang cukup besar itu kira-kira pertengahan 2018 yang lalu. Oh, jadi selama ini memang kamu menyimpan hasrat. Iya, betul. Idenya sudah begitu banyak. Idenya sudah begitu banyak, rencananya begitu banyak, tapi saving uangnya dulu pelan-pelan. Kalau di luar tadi saya nampak konsepnya begitu American ya. Iya. Bila masuk ke dalam saya lihat ini seperti Sedikit gayanya klasik, ya. Inggris, Oriental Iya. sedikit kan? Iya. Kenapa tu? Jadi kalau orang tanya rumahnya konsepnya apa, saya juga kadang-kadang bingung jawabnya karena tidak ada satu pattern tertentu atau satu style tertentu yang saya ikuti. Tapi memang little bit mix of everything. Jadi ada sedikit dari luar itu American klasik, tapi dengan jendela besar yang sedikit bergaya French, windows, lalu gaya desain interiornya ada klasik, ada modern juga, ada ekletik ya. Aduh, cantiknya rumah ini. Saya pasti ini adalah ruang keluarga. Iya, ruang keluarga, ruang beraktivitas bersama, ruang anak saya belajar piano, macam-macam. Saya tak sangka sebenarnya ruang seperti ini yang gayanya kelihatan seperti gaya Eropah ya. Seperti mendapat sentuhan pakar, tetapi hanyalah daripada sentuhan seorang bernama Fadia. Yang sangat tidak pakar sebetulnya. Jadi semua idenya ya seperti tadi saya sudah bilang, memang idenya lahir dari sendiri, cari inspirasi sendiri, dan cari inspirasi sekarang nggak susah. Ada Pinterest, ada Instagram, ada blog. Ya, betul. Saya muskil ya. Sebetulnya kalau mereka yang mendekorasi ruang keluarga, mereka jarang sekali meletakkan meja ini di tengah-tengah ruang keluarga kan? Iya, Kenapa kamu letakkan meja ini di ruang ini? Pertama, ini meja sebetulnya kita fungsikan sebagai meja kerja. Okey. Oh, ini meja kerja. Iya. Biasanya yang menggunakan meja ini adalah suami. Pada saat dia harus membawa pekerjaan dari kantor ke rumah, lalu dia bisa buka laptopnya di sini, bisa mengerjakan beberapa hal. Ya, memang kita letakkan di sini supaya tidak terlalu terasing. Sehingga pada saat suami bekerja, bisa sambil berinteraksi dengan kita, mungkin anak dan saya ada di ruang TV, kita bisa sambil berbincang. Suami juga tetap ada di tengah-tengah kita walaupun sambil bekerja. Sepertinya tak lengkap kan kalau rumah yang membawa konsep Eropah ini tidak dilengkapkan dengan piano dalam rumah ya. Saya cukup sukakan ruang ini. Soalnya ruang piano ini dedikasinya untuk siapa? Ini anak saya yang memang dari umur 5 tahun sudah berlatih bermain piano, dan memang kita punya piano juga supaya dia bisa terus berlatih. Dan kebetulan sekali piano memang akhirnya menjadi salah satu bagian dari dekorasi rumah yang cukup menarik. Tapi saya kira yang paling stand out yang menjadi fokus utama bahagian ini adalah chandeliernya. Sekali lagi pilihannya itu cukup
uniknya. Ya. Seperti ini macam bead Kayu, betul. Wooden beads, benar, betul. Jadi memang kembali lagi tadi saya sudah sampaikan, saya suka pada dasarnya sentuhan perabot-perabot yang bernuansa kayu natural. Dan setelah melakukan research kecil-kecilan pada saat memilih chandelier untuk ruangan ini, saya memutuskan untuk memilih wooden chandelier ini. Konsep itu berjalan seiring waktu gitu ya. Kita melihat model dan tren pada saat ini. Kemudian kita juga lihat referensi-referensi yang ada, baik di internet, majalah. Akhirnya ya kita ada dana, kemudian kita putuskan untuk melakukan renovasi rumah ini. Yang tadinya ini sebetulnya rumah sudah tua gitu ya, bangunan 96 atau 90-an itu kita coba untuk renovasi, bikin konsep yang baru, di refreshment gitu. Saya kira ini adalah sudut kegemaran bukan saja anak-anak, Betul. malahan dewasa juga. Iya, betul. Kegemaran satu rumah. Kegemaran saya juga. Iya. Okey, inilah sebenarnya satu lagi elemen kejutan dalam kediaman ini yang saya rasa kebanyakan rumah Indonesia ini mereka memang cukup gemarkan ruang taman indoor, kan? Kalau ini dijadikan ruang kolam renang. Adakah ini sebenarnya reka bentuk asal rumah ataupun telah kamu ubah suai menjadi kolam renang? Tidak, ini awalnya adalah taman, memang. Ini awalnya backyard, lalu pada saat renovasi, memang kita sudah rencanakan untuk membuat swimming pool, melihat kolam dengan air yang berwarna biru dan jernih, rasanya segar sekali. Betul. Jadi memang pada saat kita renovasi, kita putuskan untuk membangun swimming pool ini. Sekarang kita berada di kamar tamu, betul, kamar tidur tamu. Saya sebenarnya rasa teruja bila masuk ke bilik ini kerana warnanya kuning, jadi dia lebih memperlihatkan suasana yang lebih ceria, kan? Kerana kamu memilih wallpaper sebagai feature wallnya di sini, kan? Tapi wallpaper ini satu pilihan yang agak unik kerana kebiasaannya mereka yang menghias rumah mereka ini sering menggunakan wallpaper dengan color-color yang very subtle, ya, color yang tidak terlalu garang, very soft color, kan? Tapi kamu malah memilih kuning. Kenapa ya? Ya, jadi kan hampir seluruh bagian rumah itu sudah menggunakan warna-warna netral. Hanya ada beberapa ruangan memang yang punya karakter agak sedikit kuat nih. Terutama tadi kalau dilihat dari ruang tamu kecil dengan dinding abu-abu. Nah, hal itu juga mau saya terapkan di kamar tidur tamu ini. Pertama, temanya saya memang karena furniture-nya sendiri adalah furniture dengan gaya klasik. Suasananya sendiri saya mau bikin dengan tema sedikit Chino-seri. Jadi wallpaper-nya memang saya pilih yang bermotif oriental. Saya padukan memang dengan furniture secara keseluruhannya yang bergaya klasik. Dan lagi-lagi ada blue and white, my favorite home accessories. Dan warna wallpaper terang ini tentu saja menjadi focal point. Kamar tidur utama. Wah, kamar ni kelihatan cukup mewah ya. Sama seperti kamar tidur tetamu tadi. Iya.
Kalau kita lihat dekat sini kan, kalau tadi di kamar tidur tetamu warnanya kuning, tapi yang ini kamu lebih gemar untuk mengecat warna kelabu saja supaya dramatis. Wow. Iya, jadi pilihannya tadi awalnya mau diberikan cat dengan warna putih juga, tapi terus kok kayaknya bosan ya. Yes. Kamar tidur saya pengen yang sedikit lebih gelap. Jadi benar tidur. Iya betul, gelap tapi masih cukup karena ini kebetulan jendelanya juga besar, jadi menurut saya diberikan cat gelap juga nggak terlalu masalah. Nah, dan ada efek yaitu memang kesan dramatisnya. Sekarang kita ada di lantai 2 nih, Hana. Wah, cantik sekali. Oh, kelihatannya ruang atas ni juga ada ruang kecil untuk ruang keluarga ya. Kita menyebutnya sih sebenarnya sitting area aja. Jadi kita duduk di sini biasanya saat saya atau suami menemani anak-anak belajar. Oh, jadi memang ini iya memang ini area ruang belajar untuk anak-anak. Jadi memang kita memutuskan untuk menempatkan meja belajar untuk anak-anak itu di luar kamar supaya kita ada kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi dengan mereka. Jadi daripada mereka belajar masing-masing dalam kamar yang kita susah awasi dan kita juga jadi susah mau menemani, lebih baik disatukan lebih di senang sini. dipantau dan sambil memantau anak-anak belajar, duduk-duduk aja di sini. Kita pada saat sebelum melakukan renovasi gitu, kita lihat bahwa ketersediaan budget yang kita miliki, kalau kita melakukan semua refreshment gitu dari barang-barang yang sudah tua, kemudian kita lakukan retouch sedikit sehingga menjadi satu yang baru, walaupun sebetulnya lama tapi baru gitu. Berada di ruangan anak saya yang paling besar. Ya, this is the teen girl room ya. Okey, tapi satu saya perasan ya, bila saya masuk ke ruang kamar yang luas ini, saya tidak melihat konsep Oriental ataupun English diketengahkan. Tetapi apabila saya melihat side table yang berada di kiri dan juga kanan katil, baru saya nampak ada sedikit elemen itu diletakkan. Tetap ada. Ini kamar dia, kita mau dia juga merasakan nyaman dan dia suka dengan desainnya, sehingga ya saya tentu berkonsultasi dengan anak saya. Kamu mau apa? Kalau kira-kira kalau didesain dengan gaya ini, apakah kamu suka gitu? Dan dia memberikan persetujuan untuk dipasang chandelier dan meja klasik. Digayakan iya, dengan side table yang berada di iya. kamar ini. Selebihnya
cukup simpel. Sebenarnya ini idea siapa nih untuk meletakkan polka dot pada feature wall ini? Itu kita berdua diskusi, kita bilang ya kamar ini tidak menggunakan wall paneling kan, sehingga perlu ada satu tempat yang menjadi center point supaya keluarganya supaya ruangannya menjadi lebih berwarna. Gotta have your love. Gotta have your love. Okeylah, segmen macam-macam boleh kali ini anda tak boleh terlepas kerana Hana akan tunjukkan kepada anda macam mana anda nak mengatasi masalah wayar ataupun kabel yang berselirat pada ruang bilik anda dengan menggunakan klip kertas. Caranya mudah saja. Okey. Anda gunakan klip kertas mungkin bersaiz sederhana besar ataupun besar dan klipkan pada bucu meja yang terdapat dalam ruang ini. Kemudian anda masukkan saja kabel-kabel tersebut dan kalau anda rajin, labelkanlah. Macam Hana contohnya, Hana dah labelkan, dah siap-siap pencetak, kemudian tertikus dan sebagainya supaya Hana mudah nak mengecam kabel yang mana satu. Kemudian susun sahaja, nampak kan dah selesai dah masalah wayar berselirat, kabel berselirat pada ruang ini, nampak lebih kemas dan teratur. Sometimes I get so greedy. Give me a little help. Say you'll never leave me. I've waited so long just to find you. I can't let you go. Okey, satu lagi cara kreatif untuk anda menggunakan klip binder adalah menjadikannya sebagai bingkai gambar. Apa yang anda perlukan? Mudah saja. Klip binder bersaiz sederhana besar seperti ini. Label pelekat dan gambar Polaroid seperti ini. Mula-mula, mudah saja gunakan label pelekat ini, dekatkan, kemudian ambil gambar dan lekapkan. Mudah kan? Jadi, selepas ini tak perlulah anda menyimpan gambar-gambar dalam album. Boleh juga dipamerkan. Cara kreatif di ruangan seperti ini. Baiklah, kita sudah berada di kamar terakhir di aras atas iaitu kamar puteranya. Berbanding dengan kamar puteranya ini sudah ada sentuhan sedikit pada paneling pada dinding ya, kan? Secara umum kamar ini ya seperti layaknya kamar anak-anak. Ya, betul. Colorful dan penuh dengan mainan. Ya, betul. Jadi di sini tempat dia meletakkan semua koleksi mainannya dan sebagian buku-bukunya. Tapi saya kira yang paling beruntung untuk kamar puteranya ini adalah kerana dia memiliki balcony betul. yang sangat-sangat luas. Sangat menghadap luas dan persekitaran jiran. Dia bisa menjadi sedikit tempat untuk duduk-duduk untuknya melihat persekitaran di luar bersama teman-temannya. Tinggal diletakkan kursi. Biasanya juga kadang-kadang kalau ada temannya dengan diawasi oleh pengasuh, dia bisa main di sini. Betul. Dan saya percaya nanti bila tidak dewasa, dia akan lebih menghargai ruang ini. Betul. Kita berada di area dapur dan ruang makan. Dapurnya memang cukup luas ya. Iya, betul sekali. Besar dapurnya. Memang impian saya dari
awal. Untuk mendapatkan dapur yang besar dan luas ya. Dan saya rasa kalau kita mengenengahkan konsep Inggeris Oriental ini memang tak boleh lari dengan perincian warna emas kan, baik pada perabot maupun pada lampunya kan. Betul. Jadi di setiap sudut hampir selalu ada aksen emasnya. Betul. Dan kamu masih mengekalkan warna kelabu untuk kabinet dapur ya. Betul. Kenapa tu? Jadi lagi cukup digemari sekarang itu kitchen cabinet berwarna putih. Tapi setelah kita berdiskusi dengan kontraktor yang mengerjakan, dia menyarankan untuk tidak menggunakan warna putih mengingat rumah ini berada di Jakarta, yang mana lokasinya sangat tropis ya, sama seperti Malaysia, Indonesia punya iklim yang sangat panas dan lembab sehingga dikhawatirkan cepat berwarna kuning. Nah, nanti mungkin hitungan tahun akan perlu penyesuaian. Mari kita beralih ke ruang makan kat sebelah sana juga, yang saya rasa memang cukup menarik kerana dia mempunyai pintunya sendiri. Pintunya yang cukup bagian samping luas dari dan rumah yang cukup besar kan. Kalau anda lihat ya, ruang ini adalah ruang makan yang tampil mewah dalam kesederhanaan. Sebenarnya apa inspirasi di sebalik ruang makan ini? Kalau ruang makan itu kan, ruang makan dan dapur sebetulnya kalau kata orang kan the heart of the house, home the house. Jadi kalau dia mempunyai ruang makan yang nyaman, tentu pada saat kita sekeluarga menikmati saat-saat makan bersama keluarga kan akan menjadi terasa lebih menyenangkan. Jadi ya secara keseluruhan kita bikin senyaman dan sedamai mungkin. Betul, supaya pada saat kita berkumpul bersama di sini, kita juga bisa merasakan suasana yang menyenangkan. Di luar sana ya, pengguna media sosial, kemudian ya memang rumah impian itu mungkin bisa kita maksimalkan tanpa harus mengeluarkan budget yang begitu besar. Hanya saja perlu ada kreativitas yang dibutuhkan di sana agar semua itu terlihat lebih refresh gitu ya. Asam di darat, dalam periuk bertemu juga. Kadang-kala sesebuah elemen itu kedengaran asing, namun apabila digabungkan akan melahirkan sebuah konsep yang cukup indah untuk kediaman anda. Jangan lupa ikuti Rumah Viral untuk lebih banyak idea dan inspirasi kediaman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.